Halo, apa kabar sobat properti Bali? Apa kabar? Kembali ketemu lagi dengan gue sendiri atau di sini dengan Antonius. Apa kabar semuanya, sobat-sobat properti? Kabarnya tetap sehat selalu. Harus tetap semangat ya, tetap ceria terus. Oke, sudah lama kita tidak bertemu. Malum. Corona gini masih diberikan berkat untuk menghandle beberapa buyer untuk cek properti di Bali. Oke, kali ini gue mau sharing satu hal tentang modus penipuan. Ya sebenarnya hampir ketipu juga sih kalau gue nggak sadar sih. Jadi ada yang ceritanya begini. Ada yang kontak gua melalui WA kalau dia melihat salah satu iklan properti dari toko properti Bali di Instagram kita, dan dia mengontak gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya gua akan langsung ulas saja ya secara detail dengan screenshot dari WA sang penipu itu sendiri. Oke teman-teman, ini dia, kita ulas si penipu properti yang pecele. Oke bro. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis. Oke, tadi seperti yang aku bilang, aku mau satu sharing tentang orang yang melakukan modus penipuan dengan memanfaatkan iklan properti yang kita taruh di media online. Jadi ceritanya orang ini mengontak kalau dia melihat salah satu properti kita yang ada di Instagramnya toko properti Bali. Dia langsung kontak kita ke WhatsApp. Kalau dia mau nanya, dia bilang begini, saya minat dengan rumah ini, dia bilang. Dia kasih tunjuk screenshot dari properti yang kita tawarkan di Instagramnya toko properti Bali. Oke. Setelah itu, lucunya lagi, dia tiba-tiba mengirimkan data lengkapnya dia tanpa aku minta ke WA aku. Dia kasih lengkap. Ini alamat saya, bla 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 dan bla 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 bla. Aneh juga ya, tiba-tiba ada buyer ngasih data segini lengkap. Serasa lagi chattingan sama pegawai kelurahan kali ya, sekretaris desa mungkin kasih lengkap. Tapi oke lah, mungkin ini tipikal buyer yang unik menurut gua pada saat itu. Langsung gue bilang, karena kan dia bilang kan, halo nama saya, dia bilang ini nama saya, nama Dinda, bla 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 bla. Oke, akhirnya gue bilang selamat malam Ibu Dinda, dan dia pun membalas, iya selamat malam. Langsung dia bilang, salam kenal ya, saya Ato dari toko properti Bali, ada yang bisa saya bantu Ibu? Lalu dia nanya, berapa harganya? Oke, setahu gue di situ memang sudah ada harga yang tercantum sih. Tapi kan biasa lah ya orang ya, walaupun kita sudah taruh harga tercantum, spek lengkap, tetap mereka akan bertanya ulang. Oke, itu masih batas-batas wajar lah. Lalu seperti biasa, gue langsung mengirimkan spesifikasi lengkap dari properti yang terkait yang dia tanyakan. Oke, gue langsung copy paste, seperti inilah formatnya. Oke. Formatnya seperti ini, gue kasih lengkap dengan harganya juga, yaitu sebesar 3,3 miliar nego. Langsung gue bilang, ini Bu spek detailnya. Nah, karena tadi Ibu Dinda bilang dia lagi di Bogor, alamatnya di Bogor, maka gue tanya, boleh tahu saat ini Ibu Dinda ada di Bali atau masih di Bogor? Dan dia mau mengatakan, saya masih di Bogor Kak. Tuh udah kayak Kak Seto. Saya masih di Bogor Kak. Oke. Oh
Saya masih di Bogor. Oke. Siap Ibu. Langsung aku tanya kan, Ibu berminat mencari properti Bali? Oh iya Kak, saya berminat. Nah, untuk rumah tersebut di kawasan Nusa Dua dan komplek privat sudah full furnished Bu. Harga terakhir adalah 3,3 miliar nego. Apakah sesuai dengan target dan budget Ibu? Nah inilah yang sering gue tekankan ke para calon buyer. Apakah sesuai dengan target dan budget yang dimiliki oleh buyer itu sendiri? Artinya target tuh mungkin dari lokasinya, bentuk bangunan, luas tanah dan sebagainya, dan budget tentunya dengan nilai uang yang dimiliki ya. Kemudian ada yang lucu, setelah aku tanya kayak begini, dia bilang soalnya teman saya sudah pernah ngecek. Nah lo, kan aneh ya, ini tanda tanya apa bukan ya? Kan aneh ya, udah ngecek, gimana caranya dia ngecek ya? Padahal kan dia nggak tahu di mana itu lokasi rumahnya, ya kan? Tiba-tiba dia bilang harganya bisa kurang 2,5, bisa nggak? 2,5 miliar mungkin ya maksudnya. Oke, aku masih coba, walaupun aku agak sedikit bertanya-tanya, tapi oke lah, kita masih ikutin jalurnya, masih coba berpikir positif. Aku bilang nanti Ibu bisa bicarakan langsung dengan owner, bila berminat langsung negosiasi. Oke, titik poinnya tuh di situ. Kita harga publish 3,3 miliar. Kalau emang dia cek lokasi berminat langsung negosiasi dengan owner, dan kita jelaskan lagi semua perabotan sudah dilengkapi, Ibu tinggal masuk. Lalu dia bilang, ya Kak, soalnya saya sudah terkesan dengan rumahnya. Nah lu, once again sudah terkesan. Bagaimana bisa terkesan? Padahal kan baru temennya yang ngecek, kan baru temennya yang ngecek, sedangkan dia belum melihat gimana caranya dia sudah terkesan. Disinilah mulai ada sedikit tanda tanya. Tetap kita coba jalanin, makanya gue kasih senyuman aja, smile. Oke, kita lanjut. Nah, kembali lagi dia bicara lagi soal harga, nego harga. Berapa Kak bisa dinego ya? Nah, langsung gue tekankan lagi kan, kira-kira kapan Ibu mau merencanakan cek lokasi dan lihat rumahnya? Dan kembali gue tegaskan, posisi terakhir di angka 3 miliar Bu. Nah disinilah gue agak sedikit mencoba menurunkan tensi atau jumlah nilai dari 3,3 ke 3 miliar. Karena apa? Di sini sudah mulai muncul keraguan. Jadi gue pikir gak ada masalah kalau gue turunin 300 tanpa izin dari owner lah. Kemudian dia bilang lagi, jadi berapa harganya bisa dinego? Nah kembali kan dia ngepush kembali ke harga. Kalau Tukul kan kembali ke laptop, kalau ini kembali ke harga. Padahal dia belum melihat langsung rumahnya. Sangat unik dan lucu. Lalu gue pastikan lagi, owner belum terlalu merespon karena pihak buyer juga sepertinya kurang serius. Oke, gue bilang seperti itu untuk sedikit reminder dia. Lalu gue bilang, kalau besaran harga net saya tidak bisa memutuskan Ibu, karena kan saya bukan pemilik properti, ya nggak? Kalau saya pemilik properti saya bisa memutuskan. Nah, lalu kok ketutup sih sama Bandicam, sorry ya. Lalu jadi gimana Kak, dia bilang begitu kan, atau gini aja, bila Ibu berminat negosiasi bisa cek dulu. Oke, hanya mau negosiasi langsung dengan buyer setelah buyer cocok dan serius. Bila Ibu masih di Bogor, mungkin bisa melalui perwakilan teman Ibu yang di Bali. Jadi memang seringkali seperti itu, ada buyer yang masih di luar Bali, terus dia punya teman di Bali. Oke lah, kita no problem, perwakilan temannya atau saudaranya atau siapapun yang ada di Bali untuk melihat properti itu sendiri.
dan bisa nego by phone untuk melihat keseriusan. Lalu dia bisa kasih alasan, "Kak, saya kan lagi banyak kerjaan, makin lama sempat untuk kesananya." Jadi dia alasan dia kerjanya sangat banyak lah. Terus, "Saya sudah minat dengan rumah ini, gimana ya kalau saya transfer uang dulu tanda jadinya?" Aduh, masalahnya rumahnya sudah saya cek, teman saya sudah cek rumahnya. Kok ya dilalah gitu loh, harga belum deal, masih di angka 3,3 miliar, belum ada negosiasi, tiba-tiba dia mau transfer dulu uang tanda jadinya. Gimana ceritanya itu? Akhirnya gua tetap berpikiran sudah tidak yakin lagi, tapi cobalah agak sedikit tetap halus, karena dia juga manusia untuk berusaha untuk menipu maksudnya. Manusia berusaha untuk menipu, tapi ya oke lah, biarkanlah dia dengan caranya dia. Terus gue bilang, "Ya jangan Bu, kalau belum ada negosiasi nanti malah merugikan Ibu." Dia langsung membela diri, "Ya gimana mau merugikan, kan saya sudah tahu betul alamat rumahnya." "Tuh, kapan saya kasih tahu alamat rumahnya itu Ibu?" Ibu kayak dukun. Nah, gue langsung jelasin kan, "Iya Bu, justru karena Ibu sebagai pembeli sebaiknya bisa bertemu langsung atau minimal berkomunikasi langsung dengan owner untuk melakukan penawaran harga. Setelah mendapatkan harga yang sesuai dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka Ibu bisa langsung sekaligus menyepakati perjanjian skema pembayaran." Skema pembayaran dalam arti adalah mungkin mau bayar tanda jadi dulu atau mau uang muka atau bagaimanapun. Nah, itulah tergantung nanti pembicaraannya dengan pemilik. Ini juga demi kebaikan dan keamanan Ibu dan pemilik properti agar bisa sesuai dengan impian Ibu memiliki properti di Bali. Jadi, saran saya, bila Ibu memang ada kesibukan di Bogor, tiba-tiba dia langsung nyeletuk, "Iya, jadi gimana? Tanyain aja sama pemiliknya berapa harga mentoknya." Gua nggak gubris ini, langsung gua terusin dah omongan gua. "Sebaiknya bila Ibu ada rekan atau teman di Bali, diajak bertemu dengan saya bersama owner. Nanti kita video call langsung." Nah, ini video call langsung ya, jangan telepon, harus video call langsung karena kita biar face to face dan kita bisa record dengan Ibu untuk melakukan negosiasi harga. Untuk harga saat ini masih tetap di angka 3,3 miliar, belum dinegosiasikan. Owner belum bisa menginformasikan berapa besarannya di angka net kecuali pembeli langsung. Langsung gue bilang sekali lagi, saya mohon maaf. Kenapa gue bilang ini minta video call? Kalau seandainya dia memang bayar yang serius dan memang dia punya teman di Bali, maka otomatis dan dia tertarik untuk melakukan negosiasi dan dia tidak ada ruginya untuk melakukan video call dengan kita untuk negosiasi dengan owner, seperti itu. Tapi kalau dia agak ragu-ragu atau tidak serius atau hanya mau menipu, ya mungkin dia tidak mau lah video call, dia baru tanya-tanya aja via WA seperti ini. Jadi seperti itu ya pertimbangannya ya. Setelah gue bilang sekali lagi saya mohon maaf, habis itu dia sepertinya tahu gue bisa membaca pergerakannya kalau dia mau menipu, dia pun akhirnya tidak menjawab sama sekali. Nah, disinilah ketahuan apakah ini buyer ataukah ini penipu yang mau pura-pura jadi buyer. Jadi buat teman-teman maklar properti, agen properti, atau perantara properti atau apapun lah yang terkait dengan properti, bisa berhati-hati bila ada modus yang seperti ini. Jangan pernah mau terima ucapan saya akan kirim dulu ya tanda jadi, padahal orangnya belum lihat propertinya. Jadi itu bisa aja modus untuk penipu menipu uang kita yang ada di ATM. Emang berapa sih uang kita, kan kita nggak tahu juga ya. Kalau uang kita tinggal 1 juta 2 juta, rugi juga bro, tiba-tiba hilang. Jadi hati-hati ya buat teman-teman semua. Kita sebagai maklar juga harus smart, harus bisa waspada, jangan gampang tergiur dengan banyak omongan seperti ini. Yang pasti kita sebagai maklar juga harus
bisa menjaga properti owner dengan baik, menjaga privasi owner properti dengan baik, dan juga tentunya menjaga privasi juga dari buyer kita. Oke ya, jadi segitunya dulu sharingnya tentang orang yang mau coba menipu properti ya. Thank you semuanya. Kalau gitu sampai ketemu lagi nanti di tempat yang lainnya atau di tema lainnya. Thank you semuanya, jangan lupa di subscribe YouTube-nya dari Toko Properti Bali. Kalau mau beli properti di Bali silakan aja langsung kontak di 081353310123. Aduh sorry ya, my doggy lagi agak gonggong, gak apa-apa lah ya. Dan tetap semangat, tetap sehat, dan tetap optimis selalu. Tetap semangat. Yes, thank you. Bye. Nah, gimana teman-teman properti Bali? Itulah modusnya, modus yang ya bisa ketebak sih mungkin ya. Tapi kalau yang lagi nggak nyadar-nyadar mungkin bisa kena kejebak juga dari sang penipu. Oke, kalau gitu buat semua teman-teman para perantara properti di Bali, para agen, para maklar juga, dan juga tentu para pengguna properti di Bali, tetap hati-hati ya dengan modus-modus seperti ini. Kalau gitu kita udahin aja, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Akan kita share lagi beberapa hal-hal menarik terkait dengan dunia properti di Bali. Oke, jangan lupa ya di like videonya, langsung di komen, habis itu bisa langsung di subscribe biar gua semangat. Oke, jangan lupa bunyi loncengnya biar bunyi teng. Oke, thank you. Keep safe, tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, tetap optimis. Salam properti Bali. Check it out. Check out.